الحمد لله الذي وفقنا ما ينفعنا لعباد المؤمنين، وفقهنا والهمنا رشدنا على الأوامر والنواهي على أمور الدين، وأعاذنا الله تعالى من شر أنفسنا وأحبتنا كلهم أجمعين. أحمده سبحانه وتعالى بأجل الإسلام والإيمان، ونشكره على آداء قدرهما لحياة الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، رسول كريم لأمته كل وقت وحين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين يذكرون على شعائر الإسلام والإيمان والدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله في السر والعلن، اتقوا الله حيثما كنتم، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah. Baik kenikmatan berupa kesehatan, baik kenikmatan berupa kesempatan, lebih-lebih kenikmatan yang sangat luar biasa jika dibandingkan dengan seluruh nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, yaitu nikmat iman dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, ma'asyiral muslimin, pada siang hari ini, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas-aktivitas keduniawian kita masih mampu mendengarkan panggilan Allah. Kita masih mampu melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah bersama-sama. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, hadirnya kita di masjid ini, salat kita di masjid ini, i'tikaf kita di masjid ini, dan segala amal ibadah kita di masjid ini akan dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, melalui mimbar yang mulia ini, kami ingin menyampaikan pesan dan wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senantiasa berusaha dan berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtithalu awamirillahi wa jtinabu nawahi, melaksanakan semaksimal mungkin apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri semaksimal mungkin dari apa yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya modal, ma'asyiral muslimin, sebaik-baiknya bekal, sebaik-baiknya sanggup menghadap Allah Subhanahu wa taala hanyalah takwa kepada Allah. Allah ingatkan kita dalam Al-Qur'anul Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu, berbekallah kalian semua, carilah modal semaksimal mungkin, carilah sangu sebanyak-banyaknya, carilah bekal sebanyak-banyaknya, carilah pahala sebanyak-banyaknya.
selagi diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki ibadah kita, selagi diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak amal ibadah kita, selagi diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat, berhenti dari dosa-dosa yang hampir setiap saat kita lakukan. Tazawwadu, berbekalah kalian semua, kata Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Tapi ketahuilah, sebaik-baiknya modal, sebaik-baiknya bekal, sebaik-baiknya sanggup menghadap Allah Subhanahu wa taala hanyalah takwa kepada Allah. Wattaquni ya ulil albab. Oleh karena itu bertakwalah kepadaku, kata Allah, ya ulil albab, wahai hamba-hambaku yang berfikir. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan segala urusan kita, Allah akan lancarkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan rizki kepada kita, Allah akan bukakan pintu-pintu rizki kepada kita min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat, terakhir baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada para sahabat. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tempat bertanyanya segala macam permasalahan yang dialami oleh para sahabat. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, "Faman ya'khudhu 'anni hadhil kalimat fay'amal bihinna aw yu'allimu man ya'mal bihinna." Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Qultu ana ya Rasulullah." فأخذ بيدي فعد خمسا فقال. Kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman ya'khudhu 'anni hadhil kalimat." Siapa di antara kalian yang ingin mengambil beberapa nasihat dari saya? Siapa di antara kalian yang ingin mengambil beberapa wejangan dari saya? Faya'mal bihinna, yang sekiranya mampu melaksanakan nasihat-nasihat dari saya, au yu'allimu man ya'mal bihinna, atau setidaknya mau mengajarkan, mau memberitahu, mau mengabarkan kepada orang yang sanggup melaksanakan nasihat-nasihat dari saya. Qultu, saya berkata, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah, saya sanggup mengambil nasihat-nasihat dari engkau. Saya berusaha untuk mengamalkan nasihat-nasihat dari engkau, dan saya berusaha untuk mengajarkan, mengabarkan kepada orang yang sanggup melaksanakan nasihat-nasihat dari engkau. Fa akhadha bi yadi fa'adda khamsan faqal. Kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya memegang tanganku, kata Abu Hurairah, faqala, kemudian beliau bersabda. Yang pertama, pesan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ittaqil maharim takun ibadan nas. Hindarilah semaksimal mungkin hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jauhkan diri semaksimal mungkin hal-hal yang dilarang oleh Allah. Takun ibadan nas, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling semangat, termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jauhkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi orang yang paling termotivasi untuk beribadah. Kita akan menjadi orang yang paling semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengalami proses penurunan kualitas ibadah, ma'asyiral muslimin, di rumah kita sudah ada Al-Quran, di handphone kita sudah ada aplikasi Al-Quran, tapi mengapa lisan kita, mata kita sulit untuk diajak membaca Al-Quran? Yang harus diintrospeksi ini adalah dosa kita. Rumah kita dekat dengan masjid, tapi kenapa kok sulit sekali kaki kita dilangkahkan untuk berjamaah ke masjid? Yang harus diintrospeksi adalah diri kita. Dosa apa yang terus-menerus kita lakukan sehingga dosa ini, tubuh ini malas untuk diajak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ada 1-2 dosa yang masih terus-menerus kita nikmati. Mungkin masih ada 1-2 dosa yang belum sempat kita taubati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa inilah yang membuat kita malas untuk beribadah kepada Allah. Dosa inilah yang akan menghalangi menjadi benteng kita untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang lain semangat beribadah kepada Allah, kalau orang lain semangat untuk qiyamul lail, kalau orang lain semangat untuk qiraatul Quran, kalau orang lain semangat untuk salat malam dan salat tahajud, tapi kenapa kita tidak bisa? Yang harus diintrospeksi adalah diri kita sendiri. Mungkin ada 1-2 dosa yang belum kita taubati kepada Allah, atau mungkin ada 1-2 dosa yang sedang kita nikmati kepada
nikmati dosa tersebut. Oleh karena itu, kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, ittaqil maharim takun abadan nas. Kalau kita ingin menjadi hamba yang semangat beribadah kepada Allah, hindarilah, hentilah, berhentilah, jauhkan dari hal-hal yang diharamkan dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, pesan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharim takun abadan nas. Jauhkan diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, niscaya kita akan menjadi orang yang paling semangat, termotivasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah warda bima qassamallahu laka takun aghnan nas. Relalah dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, relalah dengan apa yang sudah dibagi oleh Allah. Takun aghnan nas, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Hakikat kaya ma'asyiral muslimin sebenarnya bukan banyaknya materi yang kita miliki. Hakikat kaya adalah bagaimana kita bisa dan mampu mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Mungkin begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta terlebih dahulu. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sebelumnya belum kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmati dulu yang nikmat yang sudah di depan mata. Nikmati dulu nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita akan menjadi orang yang kaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita lihat dari sisi ulumul Qur'annya, kalau kita lihat dari sisi ilmu balaghah dan sastra Arabnya, ma'asyiral muslimin, hampir di setiap kalimat tersebut Allah tempeli kalimat taukid. Hampir di setiap kalimat tersebut Allah tempeli kalimat penguat. Artinya apa? Pasti Allah, janji Allah akan diberikan kepada orang yang bersyukur, dan azab Allah pasti akan diberikan kepada orang yang kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita betul-betul mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, la azidannakum, dijawab oleh Allah dengan taukid. La azidannakum, niscaya pasti akan aku tambahkan nikmat-nikmatku yang lainnya. Wala in kafartum, dan apabila kita ingkar, kufur terhadap nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, dijawab oleh Allah dengan taukid juga, inna 'adzabi lasyadid, awas, azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, materi yang Allah limpahkan kepada kita, ini adalah fasilitas dari Allah agar supaya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Fasilitas dari Allah agar kita mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita salah gunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagian contoh dari orang yang kufur nikmat, yang syukur nikmat terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah diberikannya materi oleh Allah, dititipkannya harta banyak oleh Allah. Sebagian materi itu digunakan kepada hal-hal yang mengundang pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian bentuk syukur nikmat seorang hamba atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan sebagian contoh kufur nikmat, ingkar nikmat seorang hamba atas nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya adalah dimudahkannya kita mendapatkan rizki dari Allah, diberikannya amanah materi oleh Allah, tetapi sebagian dari materi itu digunakan untuk hal-hal maksiat, sebagian dari materi itu digunakan untuk hal-hal yang mengundang murka dan laknat serta marah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini dikatakan orang yang kufur nikmat terhadap nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Walaupun memperolehnya dengan membaca alhamdulillah saya mendapatkan rizki, alhamdulillah, tapi setelah mendapatkan rizki tersebut dan mengucapkan alhamdulillah, tapi digunakan kepada hal maksiat, hal mungkarat, hal yang mengundang murka dan marah serta laknat Allah, orang tersebut dikategorikan orang yang kufur nikmat, ingkar nikmat. Kenapa? Karena penggunaannya, pendistribusiannya menggunakan ke jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, dan juga mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang pandai bersabar atas musibah yang Allah berikan kepada kita, dan juga mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang pandai menjaga hararatul iman, hangatnya iman, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم يا غفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إغراما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من بالله هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات. اللهم انصر أمة محمد. اللهم اصلح أمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري في أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والسد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك لكل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.